Ternyata masih banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang masih kebingungan ketika mencari judul proposal ataupun judul skripsi ya, proposal skripsi lah tepatnya, untuk dijadikan skripsi atau proposalnya masing-masing. Mau tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan judul-judul tersebut dengan mudah? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan sedikit sharing terkait dengan banyak permasalahan yang dihadapi ya oleh mahasiswa ketika mahasiswa ini sudah waktunya harus mengumpulkan judul, dan ternyata mahasiswa-mahasiswa tersebut masih kebingungan untuk mendapatkan judul yang tepat, untuk mendapatkan judul yang baik. Apalagi mereka juga dihadapkan dengan kondisi jangan sampai judul tersebut itu akan ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, jadi disclaimer dulu ya, dalam video ini saya hanya sharing terkait dengan judul skripsi dari semua jurusan. Hanya saja ini bukan dijadikan sebagai patokan saudara untuk mendapatkan atau kemudian mendapatkan ACC dari dosen pembimbing. Ini hanya sekedar sebagai landasan atau dasar kalian untuk mendapatkan judul skripsi. Jadi ini itu kita modif ya, memodif dari judul tersebut ya. Mungkin kita akan mengambil beberapa yang sama dengan apa yang kita akan lakukan gitu ya. Jadi mulai misalnya kita bisa mencontoh variabelnya, atau bisa kita mencontoh permasalahannya seperti apa ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kepada mahasiswa, apa yang saya sharing ini ketika nanti saya berikan ke adik-adik, jangan langsung diambil mentah-mentah gitu ya, jangan langsung diserap begitu saja ya, tetapi harus dicerna dulu, harus dimodif ya. Ingat, karena sebagian besar dosen itu ya, kebanyakan ya, semua dosen itu sudah tahu bahwa ini judul yang baik yang akan menghasilkan penelitian yang baik, ini adalah judul yang tidak akan menghasilkan atau sudah banyak dibahas di skripsi-skripsi sebelumnya. Oke, kita lanjut ya pada permasalahannya langsung. Oke. Nah, baik adik-adik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menonton video saya, baik itu video ini maupun video-video yang lain secara full. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen, dan juga menyalakan tombol loncengnya ya, biar nanti video-video terbaru saya itu Anda bisa langsung mendapatkannya ya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya kita itu lebih mudah mendapatkan judul skripsi ya, atau judul proposal skripsi lah tepatnya, yang selama ini mungkin menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa. Pada video-video saya yang lain saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita mencari judul itu adalah sesuatu hal yang paling gampang ya. Hanya saja mungkin selama ini saudara itu atau adik-adik dibatasi dengan pemikiran bahwa saya khawatir bahwa judul ini nanti ketika saya serahkan ke dosen pembimbing saya itu tidak akan diterima, akan mengalami penolakan. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa saudara itu kesulitan mendapatkan judul skripsi ya, karena pemikirannya sudah dibatasi akan hal tersebut. Namun kalau misalnya Anda ini sudah paham ya tentang, artinya sudah mencari berbagai opsi tentang judul-judul skripsi ya, melalui online misalnya ya, melalui Google ataupun melalui skripsi-skripsi kakak kelasnya ataupun di perpustakaan. Nah, tentunya itu bukan menjadi suatu permasalahan yang harus menjadi beban pikiran saudara. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh ya, judul-judul skripsi ya, yang bisa saudara jadikan sebagai referensi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang saya akan berikan ini bukan berarti kemudian Anda langsung asal comot gitu ya. Tetapi harus
mana harus diolah dulu, jangan langsung asal ngambil, kemudian harus dimodif. Ya, intinya di dalam website ini itu menyediakan ribuan judul yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, kita tinggal memodif dari judul-judul tersebut yang sesuai dengan kepeminatan apa yang ingin Anda teliti gitu ya di kemudian hari. Nah, yang bisa Anda lakukan yaitu dengan membuka browser ya, browser entah itu apa yang Anda gunakan, baik itu Google Chrome lah atau Mozilla. Yang terpenting Anda buka dulu yang namanya Google dulu ya. Kemudian di Google itu Anda klikkan yang namanya koleksi skripsi ini ya. Nah, ketika sudah muncul begini, di sini di bagian atas itu ada katalog judul skripsi. Klik aja katalog. Nah, di sini itu muncul berbagai macam ya judul-judul skripsi untuk semua jurusan. Nah, ini adalah kumpulan dari berbagai macam jurusan ya. Anda tinggal menyesuaikan jurusan saudara itu apa, kemudian nanti disesuaikan dengan Anda mau mengambilnya seperti apa ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa website ini itu sudah juga diketahui oleh semua dosen ya, seluruh dosen. Jadi kalau Anda mengambil langsung ya, ngeplek langsung sama persis dengan apa yang ada di dalam website ini, maka tentunya besar kemungkinan judul tersebut itu judul yang Anda ajukan itu bisa ditolak oleh dosen pembimbing saudara. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya bilang, bahwa ketika saudara adik-adik itu mengambil judul dari jurusan-jurusan di sini ya, sesuai dengan jurusan atau website ini, maka Anda harus memodifikasi judul tersebut biar tidak sama persis dengan apa yang disediakan di dalam website ini. Ya, begitu ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa website ini itu sudah diketahui oleh sebagian besar dosen-dosen ya. Jadi dosen-dosen juga tahu bahwa oh ternyata judul ini itu diambil dari sini. Nah, kenapa demikian? Karena dosen-dosen itu juga menjaga reputasi nama baik penelitinya mereka ya. Jangan sampai dari apa yang saudara teliti melalui dosen pembimbing saudara, karena Anda yang melakukan penelitian nanti terkesan plagiat ya. Oke. Sekarang coba kita contohkan ya. Kita contohkan yang karena saya di jurusan teknik lingkungan ya. Coba kita ambil yang teknik lingkungan. Kita klik aja gitu. Anda bebas lah ngambilnya. Nah, di sini adalah kumpulan ya, kumpulan dari berbagai macam judul gitu yang bisa Anda ambil ya, yang bisa Anda ambil, tapi Anda tidak bisa langsung mengambilnya sama persis gitu ya. Nah, saya akan mencontohkan salah satu contoh ya dari judul yang bisa Anda modif gitu ya dari apa yang sudah Anda dapatkan di sini. Nah, ini banyak ya yang disediakan mulai dari 1 sampai sekian gitu ya, sampai sekian. Nah, misalnya Anda mau ngambil yang ini ya, desain instalasi daur ulang air limbah domestik di kantor pusat Pertamina gitu ya. Jadi kata kunci dari judul tersebut itu adalah yang pertama itu air limbah domestik ya, air limbah domestik. Kemudian yang pertama dulu itu adalah desain instalasinya, desain instalasi. Kemudian yang kedua itu adalah air limbah domestik ya. Nah, itu dua kunci kata kunci utamanya ada di dua ini dulu ya. Ada di dua ini dulu. Nah, kenapa ada di dua ini? Jadi si peneliti ini ingin membangun atau ingin membuat instalasi atau IPAL ya, ataupun reaktor untuk mendaur ulang air limbah domestik yang ada di kantor pusat Pertamina. Jadi maksudnya kantor pusat Pertamina itu punya limbah domestik ya, yang mungkin selama ini tidak terolah atau punya IPAL ya, punya IPAL yang skala besar gitu ya.
Nah, si peneliti ini, si mahasiswa ini ingin mendesain, ya, dia mau mendesain ulang instalasi, ya, jadi mendesain ulang reaktor untuk mendaur ulang air limbah domestik. Jadi reaktor yang nanti dia buat itu tujuannya adalah untuk mendaur ulang air limbah domestik, ya. Pada video-video saya sebelumnya itu saya sudah menyebutkan bahwa bagaimana sih kita bisa membuat judul yang baik. Judul yang baik itu adalah harus memiliki permasalahan dan harus memiliki tujuan. Nah, di sini permasalahannya itu adalah air limbah domestik, ya. Tujuannya untuk apa? Dia tujuannya adalah mau membuat reaktor, ya, untuk mendaur ulang air limbah domestik. Itu tujuannya di situ. Jadi ini adalah contoh skripsi yang baik, contoh judul skripsi yang baik, ya. Coba kita ini ya, kita klik. Nah, di sini bahkan sudah disediakan abstraknya, ya, abstraknya. Jadi Anda bisa membaca abstrak ini untuk bisa mengetahui bahwa sebenarnya apa sih yang dia teliti di dalam skripsi tersebut, ya. Jadi kalau kita membaca abstrak di dalam sebuah penelitian, itu kita tidak perlu harus membaca keseluruhan dari skripsi tersebut, ya, atau proposal tersebut, karena semuanya sudah diringkas di dalam abstrak tersebut. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, ya, di sini dia itu ada kaitannya dengan analisis ekonomi, ya, analisis ekonomi, di mana menyebutkan, ya, dia mengklaim bahwa kalau dia mendaur ulang pengolahan limbah domestik di kantor pusat Pertamina itu, dia bisa melakukan penghematan sekitar 41 juta sekian ini, ya, sampai 47 juta sekian. Jadi dia mau ada analisis ininya, ya, analisis ekonominya, ya. Dia sampai menganalisis ekonominya. Sedangkan instalasi daur ulang yang dia gunakan itu menggunakan pengolahan filter, ya, karbon aktif maupun ultrafiltrasi dan ultraviolet, ya. Ya, yang menghasilkan dari proses tersebut menghasilkan daur ulang. Yang namanya daur ulang berarti hasil dari output dari hasil unit pengolahan itu bisa kita gunakan kembali, ya. Nah, itu contohnya semacam itu. Nah, coba kita kembali ke jurusan yang lain, ya, ke judul yang lain. Misalnya kita ambil yang pendidikan deh, pendidikan. Coba kita ambil yang ini, ya. Nanti kalau adik-adik kepingin apa yang mau dibahas, ya, bisa chat di kolom komentar ataupun di Instagram saya. Nanti beberapa dari teman-teman itu minta dibuatkan untuk video ini gitu. Nanti sebentar lagi saya akan membuatkan tentang video yang lain yang permintaan dari adik-adik, ya, adik-adik yang lain. Coba kita sekarang yang pendidikan apa, ya? Nah, ini pengembangan masyarakat deh, ya. Atau mau yang mana ini? PGSD. Coba kita coba PGSD, ya. Nah, wah, PGSD malah banyak lagi. PGSD bahkan sampai 286 judul yang disediakan, ya. Nah, ini dia update terus, ya. Adik-adik tidak perlu khawatir, dia ini update terus, ya. Jadi Anda bisa bersimulasi, ya, di sinilah. Bisa bersimulasi, bahkan sampai tesis pun itu ada, ya. Bersimulasi di sini. Coba kita ambil salah satu contoh, ya. Jadi di video saya yang lain juga itu ada, ya, yang mengalami penolakan itu karena sering kali muncul 3 kata yang awalannya kata-kata itu saja, ya. Contohnya misalnya ini pengaruh tingkat, ya. Kata depannya itu adalah pengaruh. Ini kalau di beberapa dosen itu pasti sudah akan ditolak, ya, karena sering digunakan ini. Kata pengaruh ini sudah sering digunakan, ya. Kata pengaruh sering digunakan di dalam penulisan jurnal, ya, atau di penulisan skripsi, ya. Coba kita ambil saja, ya, kita coba aja ini pengaruh tingkat perhatian orang tua dan pemberian penguatan guru terhadap percaya diri mahasiswa kelas 4 SD. Nah, jadi permasalahannya di dalam jurnal ini itu adalah mahasiswa kelas 4 SD itu kurang percaya diri, ya,
dalam pelajaran, mungkin dalam pelajaran tertentu. Kita belum melihat abstraknya ya, tapi prediksi saya semacam itu. Oleh karena itu, dia membutuhkan perhatian orang tua dan pemberian penguatan di gurunya. Jadi berdasarkan analisis saya, yang dilakukan oleh peneliti tersebut itu adalah tujuannya itu memberikan perhatian ya kepada siswa kelas 4 ini melalui orang tuanya dan melalui orang tuanya di rumahnya tentunya. Kemudian ditambah lagi penguatan kepercayaan diri melalui guru-gurunya di SD kelas. Jadi ketemu ya apa permasalahannya, tujuannya apa gitu ya. Nah, coba kita lihat seperti apa abstraknya. Jadi abstrak yang baik itu sebenarnya tidak harus dibuat sekian paragraf gini ya. Satu paragraf cukup. Hanya saja perlu Anda jelaskan apa perlu Anda pahami cara membuat abstrak yang baik. Mungkin kita akan bahas pada video berikutnya ya. Nah, jadi secara garis besar dia sudah bagus ini menulisnya ya, karena diawali dengan tujuan dia mau melakukan penelitian itu seperti apa ya. Semacam ini ya. Tujuan dia melakukan penelitian itu seperti apa. Jadi dia untuk mengetahui ini seberapa sebenarnya tingkat perhatiannya orang tua itu maupun penguatan guru itu terhadap kepercayaan dirinya si siswa SD kelas 4 ini ya. Nah, lokasi penelitiannya ada di SD Negeri Segugus 1 ya, Kecamatan Sengeyan. Dia menyebutkan nama tempat penelitiannya di sini. Cukup bagus ya. Kemudian juga merupakan bahwa dia merupakan penelitian ex post facto ya. Dia melakukan penelitian tentang ini. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi hasilnya itu menunjukkan ya ada 3 hasil yang dia dapatkan di sini. Ya, jadi ada pengaruh positif yang signifikan ya terhadap perhatian orang tua. Jadi dia menuliskan bahwa kalau orang tua itu memberikan perhatian yang lebih, maka dia akan menghasilkan nilai positif yang signifikan ya, kurang lebih 32,5% rasa percaya dirinya gitu. Mungkin dia menyebarkan kuesioner atau bagaimana ini ya. Kemudian ada juga faktor positifnya ya. Nah, sebaiknya di dalam abstrak ini di bagian akhir itu sebaiknya harus ditulis saran ya untuk penelitian lanjutan itu biar dilakukan penelitian orang lain itu seperti apa. Nah, di sini belum dijelaskan ya. Oke. Nah, itu adalah sebagian contoh kecil. Jadi tidak ada lagi alasan adik-adik untuk tidak bisa mendapatkan judul skripsi ya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa Anda harus memodif dari apa yang Anda dapatkan dari sini ya. Selebihnya itu tinggal pengembangan diri saudara. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel ini dengan menonton video saya secara full. Share ke teman-temannya kalau memang video ini dianggap bermanfaat buat adik-adik dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.